Ada kembali di Indonesia Business Forum, saya mau ke Mas Arief. Mas Arief bisa dijelaskan kesibukannya apa sehari-hari? Kesibukan saya, kesibukan saya sebagai driver online. Driver online, Ya. pastinya ini sangat butuh ya. BBM-nya biasa pakai apa? Biasanya pakai Pertalite. Pertalite. Nah, Ya. semenjak diberlakukan di sejumlah SPBU barcode ini, gimana Mas pembeliannya? Mas sudah punya barcode? Saya sudah coba untuk daftar, Hmm? cuman selalu gagal gitu. Kayak yang tadi Mas Kiki bilang tuh udah sampai 3 minggu lebih bahkan kalau saya ya. Heeh. Tapi tertera nggak di aplikasi gagal kenapa gitu? Gagal verifikasi ya. Nggak tahu verifikasi apa, nggak ngerti saya juga. Tapi sudah cross check ke Pertaminanya langsung? Sudah dibantu sama petugasnya. Heeh. Pokoknya gagal, gagal, gagal gitu. Tetap gagal, petugasnya juga udah tidak tahu lagi mau membantu apa gitu ya, gagal terus. Oke, berarti kalau misalnya ternyata tidak punya barcode, kesulitan nggak untuk mencari BBM Pertalite ini? Cukup lumayan sulit Mhm. karena saya kan sebagai driver online nih, sebelum berangkat itu kan saya ngisi bensin dulu. Dan kalau di kampung saya, di daerah saya itu masih ada yang belum pakai barcode. Tapi ketika saya lagi narik online dan ke tengah kota, itu ada beberapa pom bensin yang pakai barcode. Mhm. Nah, pada saat ditanyain barcode, saya belum punya dan ada yang bisa dibantu sama Tetap dikasih? petugasnya, ada yang bisa dan ada yang nggak Ditolak? mau, iya. Heeh, Dan kalau akhirnya mau nggak mau saya harus cari pom bensin lain yang cukup lumayan jauh dari jarak satu ini ke yang lain, mhm, begitu. tinggalnya di mana Mas Arief? Kebetulan saya tinggal di daerah Tanjung Priuk, di dekat Koja, daerah Koja. Oke, di daerah Koja ada SPBU yang masih belum ya dekat rumahnya Mas Arief Iya tadi masih. ya. Berarti kan ini, nambah kos ya sebenarnya ya, kalau misalnya harus mencari-cari SPBU lain begitu ya kalau di tengah kota ya. Nah kalau merasa ini nggak Mas, apa, pengeluarannya untuk BBM saat ini jadi lebih nggak sih setelah barcode ini diberlakukan? Jadi lebih, tadinya biasanya cuma beli 100, mau nggak mau kita harus beli 200 gitu. Jadi kayak ada penumpukan dana lah Mhm, bahasanya ya, buat beli bensin agar cukup nih buat seharian mhm. gitu. Kalau misalnya mendesak, tidak ada lagi misalnya SPBU yang bisa di apa, SPBU yang boleh tanpa barcode, biasanya beralih ke Pertamax atau seperti apa solusinya? Iya, beralihnya ke Pertamax atau ke bendera yang lain. Bendera yang lain, ke SPBU yang lain, tapi kan tetap ya harganya jadi lebih mahal Jadi gitu ya? lebih mahal. Oke. Nah tapi setelah pemberlakuan barcode ini, merasa tidak bahwa, antrian Pertalite ini jadi lebih panjang atau bagaimana kondisinya? Lebih panjang dan lebih makan waktu yang jelas sih. Saya kan sebagai driver online kan waktu itu sangat berharga ya, Kak. Soalnya kalau misalkan ada customer bilang, "Saya buru-buru," nah itu jadi repot kan. Mau nggak mau ntar customer cancel dan itu kan mematikan rezeki saya juga gitu. Oh, jadi banyak juga yang akhirnya nolak ya, cancel, orderannya hanya karena Masnya ngantri di Iya SPBU betul. gitu ya? Oke, baik. Saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi kan sudah dijelaskan Pak Satya, belum ada payung hukumnya. Kalau belum ada payung hukumnya, berarti masyarakat punya hak dong untuk menuntut, Pertalite meskipun dia tidak punya barcode, misalnya ada kendala-kendala registrasi tadi misalnya. Iya, menurut saya harusnya dia sebagai warga tetap minta gitu. Minta haknya karena itu haknya Mhm, warga kan. Dalam arti tidak ada alasan bagi Pertamina untuk mengatakan tidak boleh. mhm, Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan jadi terkesan pemerintah sendiri tidak jelas arahnya. Kalau memang mau diterapkan, ya artinya pakai barcode ya jangan hanya untuk roda 4 saja, semuanya kemudian termasuk roda 2 kalau mau diterapkan sekalian. iya, Kan gitu. Jadi tidak ada perlakuan diskriminatif. Belum tentu yang roda 4 itu lebih mampu daripada yang roda 2, mhm. kan gitu. Jadi harusnya seperti itu. Ya, saya melihat juga ini memang pemerintah sendiri seperti bukan lagi setengah hati, memang takut gitu ya, takut. Sehingga Perpres 191 itu sejak dari dulu nggak pernah direvisi. Saya berkali-kali berdiskusi dengan mereka, itu ujungnya apa? Ujungnya ya ada sisi politisnya. Apa yang ditakuti pemerintah? Misalnya kalau pemerintah takut? Yang ditakuti ini apa, resistensi masyarakat. Masyarakat nanti akan protes, demo, kemudian akan terjadi bla 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 dengan urutannya, entah konflik, entah apa gitu. Jadi ketakutan seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah sendiri tidak siap. Seperti kata tadi Pak, ini kan sebenarnya belum siap. Karena Mhm. kalau siap sebenarnya tidak ada masalah gitu. Kalau memang mau terapkan seperti itu kan. Artinya segala sesuatunya tidak lagi dibeda-bedakan. Kalau mobil misalnya, kemarin kan isunya mobil untuk CC yang 1.400 ke atas
perlu Pertamax. Kalau yang di bawah 1.400 harus yang namanya Kemarin Pertalite. pemerintah juga bilang roda 2 boleh Ya, membeli, dapat beli. subsidi Pertalite, tapi nyatanya juga masih ada yang tidak bisa karena barcode-nya belum ada. Iya, itu kan jadi artinya barcode itu sendiri menjadi ini senjata bagi Pertamina, tapi juga menjadi apa istilahnya ya ancaman bumerang bagi ini sendiri, bagi publik sendiri. Artinya masyarakat konsumennya kan jadi bingung dong kalau misalnya kita mau nggak ada barcode akhirnya nggak bisa beli, ujung-ujungnya tadi dijelaskan muter-muter kan. Betul. Muter-muter berarti mengeluarkan kos banyak lagi. Belum lagi kalau itu mobil, berarti mobilnya apa dulu? Kalau mobilnya cc-nya gede, 2.000 ke atas, otomatis segala putaran itu otomatis mengeluarkan bensinnya lebih banyak, kosnya Baik. lebih banyak lagi kan Baik. gitu. Pak Trubus kan sebetulnya kan niatnya baik ya, Ya, biar tepat sasaran begitu pemberian subsidi BBM-nya begitu. Tapi apakah cara barcode ini baik gitu? Karena tidak semua masyarakat kecil punya gadget, gawai yang mumpuni untuk akhirnya mengakses barcode tersebut. iya kalau apa namanya selalu mengatakan namanya kebijakan itu baik ya. Ya belum tentu juga gitu. Kalau memang ujung-ujungnya mempersulit publik gitu. Kalau publiknya kemudian merasa terbebani, merasa butuh syarat-syarat yang aneh-aneh, ke birokrasinya yang macam kan itu harus ada fotokopi KTP, harus ada foto, harus ada mobilnya juga harus kanan depan belakang harus dipotret juga. Nah ini kan membuat ya jujur aja konsumen jadi ribet gitu kan. Karena ribet itu masyarakat kemudian melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah penuh dengan keraguan. Disinilah celah muncul yang kedua Mbak. Free rider itu muncul. Kenapa muncul? Karena mereka mencari keuntungan di tengah situasi yang tidak pasti itu gitu. Sehingga kalau ditanya kan pom bensin itu milik siapa toh? Pom bensin kan miliknya swasta. Artinya di situ pelaku usaha yang memiliki bukan Pertamina langsung yang punya, bukan. Itu kan cuma tangan kanan. Artinya di situ kemudian pelaku usaha cari cuan dong, cari untung di situ. Nah dengan apa? Dengan ketidakpastian tadi karena aturannya tidak jelas seperti dikatakan Pak tadi Pak Dewan. Artinya dari sananya sendiri memang aturan itu saya lihat memang tidak jelas peruntukannya seperti apa. Dan inilah kemudian celah ini digunakan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Nah, yang terjadi kemudian masyarakatnya, belum lagi yang terakhir masyarakat kecil. Masyarakat kecil. Udah namanya barcode, lihat barcode itu udah ruwet kan mereka itu. Atau yang mereka belum mengerti gitu belum kan. mengerti. Kan ini 3 pihak ya, ada Bapea Migas harusnya kan. Kemudian yang kedua Badan Pelaksana Pertamina, yang ketiga Pemda. Nah ini kan belum ada, kolaborasi sinergitasnya belum ada, sepengetahuan aja belum. Mereka mesti jalan sendiri-sendiri. Kemudian tiba-tiba mau dilaksanakan, dipaksa masyarakat harus menggunakan barcode. Saya rasa itu yang menurut saya jadi istilahnya itu ya kesannya jadi ya kejam ya. Jadinya jadi kejam seolah-olah mereka dipaksa seperti itu. Ya baik, kalau Pak Satya sendiri melihat apakah memang pemerintah ini bukan lagi setengah hati kalau kata Pak Trubus ya, malah belum siap sebenarnya. Tapi justru dengan ngegantung kayak gini justru membuat masyarakat juga bingung dan akhirnya panik, antrian terjadi. Sebetulnya kita mesti ngelihat dulu apa yang sudah diatur di 191/2014. Memang di situ kalau kita ngelihat jenis kendaraannya tidak terlalu rinci sih. Misalkan kayak kendaraan yang dimiliki perseorangan, itu masuk itu di 191/2014. Jadi kalau kita menggunakan existing regulation ya, yang sudah ada bukan tidak diatur. Jadi sebetulnya diatur. Hanya kebetulan tidak spesifik, tidak detail, maka itu yang diperlukan revisi. Seperti misalkan untuk kendaraan bermotor air misalkan, itu bisa menggunakan BBM subsidi itu. Ya, terus beberapa jenis angkutan untuk kapal nelayan itu juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Nah, yang kita harapkan itu kalau bisa di dalam revisi ini nanti ke depan itu akan lebih detail lagi sehingga memudahkan masyarakat menyadari apabila sosialisasinya sudah dijalankan, apabila jenis kendaraannya masuk di dalam kategori tertentu yang memang dia berhak untuk menikmati Pertalite, ya tentunya untuk mendapatkan QR code kalau kita masih menggunakan metode My Pertamina lebih mudah gitu. Itu kalau kita berbicara aturannya sudah ada ya. Jadi menurut saya ke depan ini menjadi pemantik ya apa yang dilakukan saat ini karena toh terregistrasinya cukup besar kok Mas. Walaupun kita tahu yang diregistrasi kayak misalkan Pertalite itu 7 jutaan kendaraan. Ya, yang mendaftar gitu. Tapi yang ditolak juga ada sampai beberapa ribu gitu yang ditolak. Mungkin termasuk bagian daripada Mas Arief tadi yang termasuk yang ditolak. Kenapa ya saya tidak tahu, itu mesti Pertamina itu yang bisa menjawab. Tapi paling tidak kalau yang saya lihat dari skema yang coba disosialisasikan kepada masyarakat bahwa
pengguna daripada Pertalite itu layaknya harusnya orang yang tepat. Betul. Ya, jadi itu yang sebetulnya message yang paling tidak saat ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya nanti pada gilirannya apabila sudah diatur secara jelas, ya tidak akan timbul masalah gitu di kemudian hari. Sebetulnya agak aneh juga ya Pak. Maksudnya Pertamina kemudian memberlakukan scan barcode, tapi petugas di SPBU-nya juga tidak bisa membantu Mas Arief tadi yang misalnya ada kendala verifikasi begitu ya. Mereka juga belum begitu paham apakah sosialisasinya di masyarakat belum maksimal, apakah di petugas SPBU-nya juga sudah maksimal.